Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi pada video pembelajaran IPS dengan materi kegiatan ekonomi bersama saya Rian Waskito. Oke, pada pembelajaran kali ini, pada video kali ini kita akan membahas mengenai submateri kegiatan ekonomi pada bab 3 aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan. Video ini akan terbagi menjadi 3 video. Yang pertama adalah video kegiatan produksi, yang kedua kegiatan distribusi, dan yang ketiga kegiatan konsumsi. Pada pembelajaran kali ini kita akan fokus membahas pada kegiatan produksi. Kemudian pada video kedua kegiatan distribusi, dan video ketiga kegiatan konsumsi. Kegiatan produksi. Perhatikan gambar berikut ini. Pada gambar ini terlihat bahwa ada sebuah kegiatan produksi di sebuah pabrik konveksi. Kemudian pada gambar kedua ini juga terdapat sebuah kegiatan produksi berupa di pabrik pembuatan sepeda motor. Oke, dari kedua video tadi, keduanya merupakan sebuah kegiatan, yaitu adalah kegiatan produksi. Apa itu kegiatan produksi? Kegiatan produksi adalah kegiatan manusia untuk mengolah benda-benda yang ada di alam menjadi benda-benda atau bahan yang dapat bermanfaat atau memiliki nilai guna bagi manusia. Atau pengertian kedua, kegiatan produksi merupakan kegiatan menambah nilai guna suatu barang. Contoh kegiatan produksi. Yang pertama adalah kegiatan produksi barang. Pada gambar yang pertama, kalian bisa melihat ada kedelai. Kedelai ini sudah memiliki nilai guna yang bermanfaat untuk manusia. Namun, ketika dia diolah atau melalui sebuah kegiatan produksi, diolah menjadi gambar yang kedua, menjadi tempe. Dari tempe ini kemudian diproses kembali atau melalui kegiatan produksi menjadi tempe goreng. Ini merupakan kegiatan produksi barang. Yang kedua, ada kegiatan produksi jasa. Jadi tidak hanya sekedar barang atau memproduksi atau membuat barang, melainkan terdapat pula kegiatan produksi jasa. Gambar yang pertama, ini adalah seorang guru yang sedang mengajar di dalam kelas. Jadi yang dijual adalah jasa. Gambar yang kedua adalah orang yang sedang menyapu atau tukang sapu, tukang kebun. Ini yang dijual adalah jasa. Dan gambar yang ketiga adalah gambar di barbershop atau tukang potong rambut. Ini yang dijual juga merupakan jasa. Oke, tadi sudah ada contoh-contoh kegiatan produksi, baik itu produksi barang maupun produksi jasa. Di dalam kegiatan produksi tadi terdapat yang namanya produsen. Produsen merupakan orang yang melakukan kegiatan produksi. Di contoh tadi berarti ada guru, ada tukang cukur, ada produksi tempe, ada pula pabrik konveksi, ada pabrik sepeda motor, dan lain sebagainya. Itu merupakan produsen. 3 hal yang harus diperhatikan oleh produsen dalam memproduksi suatu barang dan jasa. Yang pertama adalah what. Barang apa saja yang bisa dihasilkan. Berikut bahan-bahan yang diperlukan. Yang kedua, how. Bagaimana memilih faktor produksi sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi. Dan yang ketiga, whom. Kepada siapa barang produksi didistribusikan. Jadi 3 hal ini harus diperhatikan oleh seorang produsen. Macam-macam faktor produksi. Terdapat 2 macam faktor produksi. Yang pertama, faktor produksi asli yang terdiri dari faktor alam dan faktor tenaga kerja. Faktor alam merupakan segala hal yang disediakan oleh alam untuk melakukan kegiatan produksi. Faktor tenaga kerja merupakan sumber daya manusia yang dapat digunakan untuk memproduksi barang dan jasa.
Ini disebut sebagai faktor produksi asli. Yang berikutnya ada faktor produksi turunan. Yang pertama adalah faktor modal, yaitu segala peralatan atau material produksi yang dibuat manusia untuk menghasilkan barang dan jasa. Yang kedua ada faktor kewirausahaan, kemampuan seseorang atau beberapa orang untuk menyatukan dan mengatur semua faktor produksi untuk menghasilkan barang dan jasa secara efisien dan menguntungkan. Contoh faktor produksi alam, ada tanah, ada hasil hutan, hasil tambang, air, dan sinar matahari, dan lain sebagainya yang disediakan oleh alam. Faktor produksi tenaga kerja terdapat 3. Ada tenaga kerja terdidik, yaitu adalah tenaga kerja yang mendapatkan pekerjaannya melalui proses pendidikan formal. Contohnya dokter, guru, hakim, dan lain sebagainya. Yang kedua, tenaga kerja terlatih. Tenaga kerja yang mendapatkan keahliannya karena telah mendapatkan pelatihan. Contohnya ada tukang jahit, tukang cukur, dan lain sebagainya. Berikutnya, yang ketiga, ada tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Tenaga kerja ini tidak mengikuti pendidikan maupun mengikuti pelatihan. Contohnya, tukang sapu, kemudian tukang parkir, dan lain sebagainya. Contoh faktor produksi modal. Yang pertama, ada uang. Yang kedua, alat produksi atau mesin-mesin produksi. Yang ketiga, ada gedung, alat transportasi atau alat distribusi, dan lain sebagainya. Berikutnya, ada faktor produksi kewirausahaan. Orang-orang atau beberapa orang yang mampu untuk mengolaborasikan berbagai macam faktor produksi sehingga dapat tercipta barang dan jasa dan dapat mendapatkan laba atau keuntungan. Biasanya, entrepreneur atau wirausahawan ini memiliki 1. Inovasi, 2. Pengetahuan, 2. Kemampuan berbisnis, 3. Mampu mengkoordinasi tim, 4. Memiliki jiwa kepemimpinan, dan yang terakhir memiliki keinginan tidak takut dalam mengambil resiko. Oke, berikut itu adalah yang dapat Bapak sampaikan mengenai kegiatan produksi. Bila ada pertanyaan, bisa ditanyakan pada grup IPS dan nantikan dan silahkan saksikan pada video kedua dan ketiga untuk mempelajari kegiatan distribusi dan kegiatan konsumsi. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.